Oke, harapan lebih kuat dari ketakutan. Lucunya ya, ini waktu saya lihat undangan dari meeting ini, saya langsung stres. Melihat nama-nama yang tercantum di undangan, ada trio Budiman Ranti, Pak Hendra Lesmana, barusan lihat juga Pak Hadi Nursiman. Ini trio yang benar-benar luar biasa di Bini Studionya. Karena saya juga hadir dalam airlift dan landlift ke Jawa Timur. Saya melihat itu standarnya sudah jauh lebih tinggi, benchmarknya udah sampai ke langit. Jadi saya benar-benar minder. Udah gitu melihat nih nama-nama seperti Pak Benny Lucci dan Benny Martin, wah ini orang-orang luar biasa. Begitu melihat itu yang berbicara adalah Pak Rudianto, ya aduh aku makin stres, kaki langsung lemes, perut langsung mules. Jadi ya, God really need to help me. Ya, ini oke. Kita ingat ya waktu Musa ya, waktu dia melempar tongkat. Dan tongkat kemudian berubah menjadi ular dan dia lari ketakutan. Kita juga ingat waktu Adam dan Hawa ya. Waktu mereka lepas dari pelindungan Tuhan, mereka juga lari bersembunyi ketakutan. Kita juga ingat waktu murid-murid Tuhan Yesus setelah berjalan bersama mendengar begitu dekat dengan Tuhan ya selama 3 tahun. Mereka semua lari ketakutan waktu Yesus bangkit dari kematiannya. Di John 21 dikatakan bahwa mereka itu bersembunyi ya di upper room. Kita baca di Proverb 28, Amsal 28 ya. Orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya. Tapi orang jujur berani seperti singa. Nah kalau kita lihat ini saya merasa aduh, saya termasuk kategori orang jahat karena nggak ada yang ngejar saya lari. Saya ada ketakutan, ada worry, ada kecemasan, itu semua ada di diri saya. Jadi ceritanya ini pada akhir tahun 2017 nih ya, ada satu rombongan dari FGB MFI Indonesia yang datang membawa api semangat yang baru ke Sydney ya. Dalam waktu singkat saya dijorokin atau ditunjuk untuk melayani sebagai chapter presiden di Sydney CBD. Istri saya Helen ya waktu itu dia bilang dia nggak gitu yakin, apa masa sih kamu dipanggil sih, masa kamu dipakai, ngomong aja nggak bisa katanya. Tapi dia juga agak setengah-setengah lah dia, karena dia pernah menerima visi dia dari Tuhan bahwa saya satu hari akan melayani di businessman ministry. Jadi apa itu ketakutan saya? Pertama, saya tuh takut dengan public speaking. Kedua, saya juga nggak bisa bahasa Indonesia. Saya udah tinggal di Australia udah 38 tahun. Jadi bahasa Indonesia saya tuh nggak lancar. Orang kadang-kadang ngomong, itu lu kalau ngomong nggak nyambung katanya. Ya, jadi mohon maaf kalau hari ini nggak nyambung ya. Kedua, ketakutan saya itu saya takut kalau chapter yang ini tuh nggak keurus karena saya juga ada kesibukan yang lain. Juga saya takut saya itu tukang bisnismen ya, bukan pendeta. Tapi Tuhan memang benar-benar baik lah. Tuhan memberi tim member yang baik ya, mendukung. Ada Pak Denis yang gampang diundang dan selalu udah dengan kebijaksanaannya baik sekali. Ada Pak Vincent, banyaklah teman-teman yang benar-benar support saya. Ada field rep, regional president yang sangat mendukung. Kita sangat beruntung ya dengan support juga dari Pak Ardian Kristanto yang datang berulang-ulang ya, ke bukannya sekali saja, ada convention datang berulang-ulang, benar-benar ingin sekali Sydney biarpun kita di wilayah luar itu bisa hidup. Juga mereka juga mengirim TNT tim ya ke Australia. Lalu di bulan Oktober 2020, pada saat itu ada regional presiden ANC itu Pak Samuel Matair. Dia minta mengundurkan diri. Dalam waktu itu, setelah itu ada meeting dengan tokoh-tokoh FGBMFA termasuk Pak Dali dan Pak Vincent. Pak Samuel tuh merekomendasi untuk saya mengambil alih pelayanannya. Reaksi saya tentu, wah saya menolak. Saya takut dan saya ingin lari. Saya pikir, wah chapter presiden aja saya belum becus, field rep aja belum pernah, regional director aja saya baru denger. Ya, saya juga nggak kenal, satu juga regional director, apalagi disuruh dipanggil jadi regional president. Saya merasa ini panggilan yang sangat berat dan saya merasa itu bukan panggilan untuk saya. Tapi untuk menenangkan semua yang hadir di meeting itu, saya bilang saya berjanji bahwa saya akan berdoa untuk bimbingan dari Tuhan. Jadi hari itu saya berdoa, hari sesudahnya saya berdoa, istri saya juga membantu berdoa, dan istri saya menerima Tuhan mengatakan Joshua 1, terutama Joshua 1:6.
Hendaklah engkau yakin dan berani, sebab engkau akan memimpin bangsa ini sewaktu mereka menduduki negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Juga dia menerima Yosua 1:9. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Jangan engkau takut atau kurang bersemangat, sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Saya baca berulang-ulang dan saya mengerti, tapi saya tetap tidak bisa menghilangkan rasa takut saya. Siang malam itu aku terus gelisah. Akhirnya saya putuskan di hati saya bahwa nggak mau. Itu bukan panggilan saya dan ini terlalu sulit. Bangun pagi ini di hari Senin ya, saya sudah pastikan nanti siang ketemu dengan Pak Dali sama Pak Vincent, saya akan menolak pelayanan ini. Kemudian aku masuk mobil menuju ke tempat kerja. Nah, biasanya audio di mobil saya itu selalu synchronize dengan HP saya. Jadi pasti memutar lagu yang ada di app Spotify saya. Tapi pagi itu benar-benar aneh itu. Pagi itu entah kenapa ya, HP saya itu memainkan rekaman audio yang seseorang kirim ke WA saya. Itu 16 bulan sebelumnya. 16 bulan sebelumnya. Dia random dijalankan. Ini adalah rekaman dari seseorang pendeta Australia di Canberra yang memberikan doa dan nubuatan kepada saya. Itu aneh sekali. Nah, mengapa pendeta itu ada di situ saya juga kurang jelas waktu itu. Karena yang saya tahu, singkat cerita, saya pada saat itu tuh menyusul Pak John Thompson dan Pak Ayung yang ingin mencoba merintis chapter di Canberra. Saya ikut, pendeta itu ada di situ. Pendeta itu waktu sebelum kita bubar, dia panggil saya, dia bilang saya ingin berdoa dan memberi penubuatan kepada saya. Jadi pendeta itu berdoa itu April 2011. Waktu itu doa itu saya juga mikir, ini mah sama sekali tidak relevannya. Jadi apa isi dari doa dan nubuatan dia? Dia berkata ya, Adam, musim yang baru akan datang padamu, dan ini datang dari Zakaria. Not by might nor by power, but by my spirit. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, tapi dengan rohku. Kau akan pergi ke tempat gersang dan juga ke tempat subur, dan kau akan membebaskan orang-orang keluar dari tempat yang gersang. Anda akan menjadi seperti malaikat Tuhan Yesus yang menunjukkan Hagar di mana sumur dan air yang tidak dapat dia lihat. Dan Anda akan membawa orang keluar dari padang gurun kecil. Saya mendengar itu betul-betul kaget. Haleluya, saya memujikan Tuhan. Pagi yang luar biasa itu ternyata Tuhan menjawab ketakutan saya dengan cara yang luar biasa, ajaib. Karena tidak pernah ya HP saya bisa memainkan audio itu sendiri. Kalau dicari juga nggak akan ketemu ya. Ada ratusan audio recording. Mengapa audio ini yang bisa dimainkan pada saat itu, pada pagi itu? Saya yakin ini adalah tangan Tuhan melakukan mujizat. Segala ayat-ayat yang mulai mengalir di kepala. Be strong and bold. Ya, hendaklah kamu teguh hati dan berani. Jangan takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu sendiri yang akan menolong kamu. Ia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kamu. Ingat Mazmur 91:4. Engkau tak usah takut. Ia akan menudungi engkau dengan sayapnya sehingga engkau aman dalam naungannya. Kesetiaannya seperti perisai yang melindungi engkau. Yesaya 41:13. Sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu, kataku. Jangan takut, aku akan menolongmu. Pagi itu saya berjanji tidak akan memberi iblis kemenangan dan ketakutan saya. Saya tidak akan menyia-nyiakan lagi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dan memaksimalkan semua yang telah dia percayakan kepada saya. Dan sore itu di depan Pak Dali, Pak Vincent, saya memberi komitmen untuk melayani sebagai RP di ANZ. Tapi apakah semenjak itu saya bisa memenangkan ketakutan? Tidak selalu. Karena itu saya benar-benar berterima kasih ya kepada Tomang Chapter untuk mengundang saya. Karena dengan mengulang kesaksian ini, saya sendiri diberi kekuatan. Mendengar dan memberi kesaksian ini, saya ingat bahwa saya itu betul-betul harapan Tuhan. Bahwa itu betul-betul harapan Tuhan pada saya dan harapan saya pada Tuhan. Takut itu bukan pilihan ya, karena kita berjalan dengan iman dan bukan dengan
penglihatan. Kalau boleh ya, saya tutup dengan doa, karena saya juga perlu doa dan saya juga ingin supaya bisa memperkuat sama-sama teman-teman di sini ya. Mari kita, saya akan baca doa ini ya. Tuhan adalah kekuatan hidupku. Kenapa? Kepada siapa aku harus takut? Tuhan telah memberi janjinya padaku. Ketika saya dibawa ke pertempuran perang, ketika musuh datang padaku, mereka akan tersandung dan jatuh. Saya tidak akan menyerah ketika saya lemah, karena lebih besar kuasa Tuhan yang ada di dalamku daripada iblis yang ada di dunia. Saya tidak akan menolak panggilan-Mu, Tuhan, dalam hidupku. Tuhan telah memilih saya. Tuhan punya rencana yang lebih baik, yang jauh melampaui apa yang saya inginkan, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya bisa lihat. Saya akan mendengar, saya akan mendengar orang-orang negatif yang berkata bahwa Adam, kau itu tidak bisa, kau itu kurang. Tapi ini bukan waktunya untuk berkompromi atau menghibur ribuan kebohongan dan jutaan alasan kenapa aku tidak bisa, karena bersama Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Dan ketika keinginanku sejalan dengan yang ilahi, saya percaya harapan Tuhan tidak dapat dihentikan. Tentu saja segala ini tidak akan gampang ya. Mimpi itu sulit untuk menjadi kenyataan karena Tuhan ingin saya mengandalkan kekuatannya, bukan kekuatan saya. Rencananya bukan rencana saya, tangannya bukan tangan saya. Tuhan tidak mengatakan dia akan membuatnya mudah, tapi dia akan membuatku lebih baik, membuatku lebih kuat. Dan memberi aku rahmat untuk melanjutkan. Tuhan akan memberi saya potensi yang tidak terbatas karena Tuhan yang tak terbatas hidup di dalam diri saya. Ketakutan itu nyata, ketakutan itu betul-betul ada, tapi itu tidak akan memberhentikan saya. Tuhan tidak akan mengecewakan saya atau meninggalkan saya. Ini adalah saatnya untuk membuktikan kuasa Tuhan telah tiba. Dan dalam nama Tuhanku, aku akan menang dari ketakutan. Dan aku dan kita semua akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Yohan, terima kasih untuk kesempatan diberikan pada pagi ini. Terima kasih Amin. Pak. Pak Adam, terima kasih Pak Adam untuk kesaksiannya, Masih, kesaksian Pak. yang sangat luar biasa. Dan tadi Pak Adam sudah memberikan kesaksian kepada kita semua bahwa